Sini. Kenapa di video-video ini? Apa kok masuknya? Tanah. Kenapa ini? Tanya ada apa? Habis apa ini? Habis apa? Oh orang nih. Ya enggak, dia pakai mobil kami aja. Mobil kita tinggal aja sini. Kita ikut-ikut. Udah, kok diam aja. Udah. Apa aja. Mana mobil kau? Mana mobil kau mana ambil kau? Mobilnya. Enggak. Dia aja yang bawa. Yang tanya kenapa? Ya udah. Oh, itu kan udah. Udah? Tidak ada terjadi apapun ya. Karena kita keluar pun kita dalam keadaan rapi, nggak acak-acakan, dan gitu nggak ada dalam keadaan gugup apapun ataupun ketakutan gitu. Biasanya kan kalau istri ketahuan selingkuh gitu ya, kita merasa minta maaf lah, jangan gitu. Ini aku biasa aja, malah aku membantah ya kan, pengacaranya gitu kan. Aku biasa aja gitu. Dan waktu itu kejadian itu, kenapa kami sampai di hotel? Itu kan sekitar jam 10 ya. Si Iqbal jemput ke rumah mama gitu kan. Bahwasannya mau jumpai, mau ada urusan ke kantor pajak ya, ke kantor pajak Pondok Kelapa. Ada mengurus PKP ya. Ada klien kita turun dari Singapura, kan nggak mungkin. Jadi saya bilang sama Iqbal, udahlah Bal, kamu aja dulu yang handle gitu, nggak enak badan gitu kan. Terus nggak bisa lah, karena kan pajaknya kan kakak yang handle, katanya. Oke lah, ya udahlah gitu kan. Udah gitu ada yang urus pajak baru, karena kan selama ini kan Iqbal yang bantu saya dalam perekonomian gitu kan. Nggak mungkin dia ngasih saya gitu kan ya. Dia dengan cara mengasih, dia kan lawyer, punya klien, jadi kliennya itu urus pajak sama saya, mau jadi satu paket gitu. Jadi kita makan siang jam 11 ya, jam setengah 12 sampai jam 12 gitulah ya. Kita makan siang sama klien kita dekat Ring Road juga, tuh lupa nama kafenya apa gitu kan. Sampailah jam setengah 2 kita makan siang ya. Jam 4 kita rencana mau jumpa klien lagi, ada urus pajak dan ada mau konsultasi masalah si Iqbal kan, maksudnya ada konsultasi pengacara lah, dia sebagai pengacara gitu kan. Jadi dilihat si Iqbal lah, muka saya pucat, memang keadaan itu memang saya lagi sakit gitu, dan itu dalam keadaan demam. Dan saya memutuskan, saya meminta istirahat dulu sebentar, kan nggak mungkin lagi pulang ya gitu kan. Jadi saya berpikir saya sama Iqbal kan sepupu gitu, jadi masih ada hubungan darah. Mama Iqbal itu kakaknya mama saya kandung gitu, jadi adalah jarak gitu. Tapi kalau saya ke dalam hotel itu dengan pria lain itu mutlak itu pasti saya pasti tanda kutip ya gitu ya. Jadi ya udah, kita istirahat di dalam. Kita check in itu jam 2:30 ya, sekitar jam 2 lewat ya gitu kan. Jadi kita check out itu jam 4 gitu, karena kebetulan kita mau jumpa klien lagi gitu kan. Ya udah, tiba-tiba kita keluar udah rame. Jadi saya bilang, siapa tuh ya yang ngebel itu, dalam keadaan masih pusing gitu. Keluar udah rame, ngaku-ngaku dari Poltabes Medan. Ditanya sama Iqbal, mana surat penangkapannya? Udah bawa orang itu Poltabes. Makanya saya membantah juga, ini apa Poltabes? Kenapa ini rame-rame? Ada apa gitu? Kalau memang mau dobrak aja, kan ada kunci serep di sama resepsionis kan gitu ya. Ya udah, jadi kita ke kantor Poltabes itulah ya, untuk dikasih keterangan gitu, dan diamankan 1 kali 24 jam. Ya udahlah, kita diamankan. Ya udah, kita panggil orang tua kita gitu kan. Ya sampai situ aja sih gitu. Karena memang posisi saya memang nggak enak kali gitu. Memang posisi saya memang lagi di drop gitu. Karena saya
ini kan misalnya kemarin tuh saya sakit, sebelum 1 hari itu saya udah berobat gitu. Jadi kan saya sebenarnya harus istirahat ya, bed rest ya gitu ya. Jadi mau nggak mau karena namanya saya tuh merintis ya, karena dia mantan suami saya tidak menafkahi saya 2 bulan, ya mau nggak mau lah saya merintis gitu kan, menafkahi anak saya gitu dengan mencari klien, merintis lagi dari nol. Apapun ceritanya, biarpun saya sakit, apapun keadaannya, saya berjuang demi anak saya. Si Iqbal ngasih klien sama saya, kalau saya nggak datang ditunda-tunda kan buang rezeki namanya gitu ya. Saya jualan online, terus saya berusaha lah untuk menafkahi anak saya gitu kan, karena mantan suami saya itu, papa mereka itu tidak menafkahi lagi dan sudah tidak open apapun, masalah uang sekolah, uang jajan, uang makan, transportasi, apapun ceritanya itu nggak ada. Dia lepas tangan gitu. Jadi dia Secara jujur kakak ada nggak hubungan sama itu? kalau hubungan sih kita nggak ada hubungan ya antara sepupu ya. Kalau masalah kita senda gurau kayak ada chat-chat ya katanya gitu ya, chat mesumnya. Biasalah ya kita chat-chat senda gurau, karena apa? Di saat itu kan saya lagi posisi dalam keadaan kalut sama suami saya. Dan Iqbal mencoba untuk menenangkan saya, dia bersenda gurau sama saya. Sudah, jadi saya udah agak relax lah ya dengan dia senda gurau gitu, udah agak plong saya kan gitu. Dan mama si Iqbal itu kan kakaknya mama saya gitu. Kita tidak ada hubungan apapun. Soal chat yang bahasanya ada pemuas, Memuaskan itu, iya, itu kan cuma senda gurau. Nah, itu bercanda. kan bercanda. Ada nggak di chat itu saya menanggapin? Itu kan dengan emotikan ketawa, lucu, itu kan gitu kan. Kecuali saya di situ maksudnya saya tanggapin dengan, oh iya bang, ayo lah bang, di mana gitu kan. Ini nggak ada gitu ya. Nah itu kan biasa ya gitu. Kalau nanggapinnya serius itu kan versi masing-masing ya gitu. Selain dijamin ginting, katanya ada juga kak di Hotel Krakatau. Itu kan versi dia bang. Wah, Itu kan itu versi benar. dia. Kalau memang ada ya, ada buktinya kita penggerebekan gini, itu ada, itu versi dia. Biasa ya, kalau misalnya dia kayak merasa saya gugat cerai gitu kan, dia merasa nggak senang gitu saya gugat cerai gitu kan, jadi dia nyari kesalahan saya. Nah, seperti itu. Biasalah ya kita kalau orang nggak senang dicari-cari kesalahan gitu. Ya udah saya ikhlas aja apa yang dituduhkan itu gitu. Berarti dengan tegas kita membantah ya. Iya. Kak, hubungan kakak sama sama Jaka, nah sebelum masuknya gugatan katanya ada ya talak 1 ya? Ada. Nah, gimana? Bisa dijelaskan Kak? Itu sejak dari bulan 10 ya. Sejak bulan 10 itu dia alasan dia ke Jakarta. Jadi alasan dia ke Jakarta itu dia mau ulang tahun asosiasi pajak. Jadi hati saya itu nggak tenang ya, sebagai seorang istri itu kan saya nggak tenang. Jadi saya mengambil kesimpulan dan mensadap WA-nya. Di situ ada chat-chat yang membuat perasaan saya, hati saya sakit gitu ya. Jadi saya menyusul ke sana, dia marah. Jadi terus besoknya saya pulang, dan sampai dia pulang ke rumah, dia kayak gini, seakan-akan dia tidak terima dengan diperlakukan seperti itu. Jadi dia dengan menghilangkan kesalahan dia mencari-cari kesalahan saya gitu. Udah gitu dia membilangkan talak itu karena saya kemarin itu adalah gara-gara keuangan ya, masalah keuangan perekonomian ya. Jadi saya itu mencoba untuk meminjam uang sama Iqbal. Jadi si Iqbal itu meminjam, ditransfernya ke saya. Dia gitu suami saya nggak terima, seakan-akan saya meminjam itu ada alasan kayak pasti ada apa-apa nih dia ngasih uang gitu ya, maksudnya transfer uang, minjam uang gitu. Padahal saya rencana minjam uang itu 40 juta bulan 1 kita pinjam, rencana bulan 2 dia memukul saya, menendang saya tanpa memberi kejelasan, tanpa memberi menanyakan ke Iqbal atau ke saya kenapa sampai meminjam uang itu gitu kan. Karena kan selama 14 tahun, 13 tahun, 14 tahun saya yang menjalankan dan memegang keuangan suami saya di kantor itu biasa gitu, maksudnya ya namanya usaha ya, pasti ada pasang surut gitu. Mungkin keadaan kami di tahun 2022 itu keadaan keuangan kami itu lagi down ya,
Jadi dia di situ disalahkan saya seakan-akan saya tuh menghabiskan uangnya, memfoya-foyakan uangnya gitu. Nah, saya berutang ke sana ke sini untuk apa? Untuk menutup gaji anggota, setoran pajak atau apapun itu. Tapi dia anggap saya tuh menghambur-hamburkan uang gitu. Dan itu juga ada saksinya, saya kenapa meminjam uang itu ada saksinya, anggota saya dan ART saya gitu. Bukan saya untuk berbadan saya beli barang branded, beli baju branded, enggak gitu ya. Jadi udah berapa lama Kak? Ini udah mau jalan 3 bulan. Dari awal bulan 2, 3 ini masuk bulan 4, itu udah berjalan 3 bulan gitu. Jadi saya lah selama ini berusaha jualan online ya, produk kecantikan. Terus kita bekerja sama-sama Iqbal dengan mengerjain klien pajak ya, pajak perusahaan gitu. Kalau talaknya udah berapa bulan Kak dijatuhkannya? Itu udah berapa ratus kali, udah berapa puluh kali. Yang terakhir Kak? Katanya sampai ada bukan Al-Quran. Ini ada saksinya juga ya, dibilangnya saya sampai berlutut meminta maaf gara-gara saya meminjam uang tanpa sepengetahuan dia. Karena maksud saya gini, ya udahlah karena si Iqbal sepupu gitu ya, karena si Iqbal sepupu ya udahlah apa salahnya ya, dalam jangka waktu juga sebulan gitu kan. Biasanya juga saya yang menghandle keuangannya sampai dia mempunyai aset. Kalau saya memang boros ya, saya menghambur-hamburkan uang, dia punya aset apa sekarang gitu. Karena saya memang betul-betul merintis dari nol gitu. Dan juga banyak saksi-saksi tetangga-tetangga kami juga banyak yang menyaksikan bahwasannya kami merintis usaha itu dari nol. Bukan dia di derajatnya sekarang naik, saya bersama dia, enggak. Kita dari pacaran kita udah merintis sebelum nikah. Kak, informasi dari Bang Iqbal bahwasanya si Jaka ini pernah selingkuh ya Kak dan menghasilkan anak. Ya, udah. Gimana Kak? Di tahun 2012 di saat saya mengandung Kayla anak saya yang nomor 2 ya, di tahun 2012 dia juga berselingkuh, bahkan katanya hamil ya. Tapi itu apa? Saya nggak ada sebarkan di sosial media. Saya tetap berbesar hati memaafkan dia, mencoba memaafkan dia dan mencoba untuk dia merubah semuanya gitu ya kan, karena jiwa saya menganggap dia itu sebagai ayah dari anak-anak saya. Saya takut terganggu psikis anak saya, makanya saya memaafkan dia gitu kan. Ya udah kita jalan hubungan rumah tangga lagi. Dengan senyuman saya nggak pernah bercurhat di sosial media apapun. Baru kali ini saya seperti ini di sosial media. Dan di tahun 2021, di saat kami besoknya mau ke Bali di tanggal 1 Januari 2022, itu ada yang mengabarin saya bahwasannya dia bawa adiknya ke Brastagi, alasannya ulang tahun Ikabda pesantrennya. Udah dibawanya anak saya si Sahir umur 7 tahun. Rupanya apa? Ketahuan. Dan dia mengakuin sendiri sama orang tua saya bahwasannya dia udah melakukan hubungan intim gitu. Jadi apa? Saya dengar. Coba bayangkan ya, besoknya kita mau liburan ke Bali, ke Labuan Bajo, dengar seperti itu. Tapi apa? Di sosial media saya tutupin dengan senyuman saya, dengan foto-foto selfie saya, seakan-akan saya diratukan sama suami saya, sama mantan suami saya. Ya kan? Udah, saya tetap maafkan dia karena saya mencoba sekali lagi. Rupanya di bulan 10 kemarin di tahun 2022, dia mencoba untuk selingkuh dengan berinisial L. Itu ada saksinya dan itu ada buktinya. Semua saya bilang ke Iqbal, semua rahasia rumah tangga saya ke Iqbal gitu. Karena Iqbal pun juga udah capek menyelesaikan masalah rumah tangga saya dengan dia gitu. Dan tidak ada titik temu, bahkan di Januari berturut-turut kita ribut. Udah 4 kali pertemuan keluarga, bahkan omnya sama keluarga saya, keluarga dia dengan keluarga saya udah berjumpa sampai 4 kali, 5 kali, tidak ada titik temu. Dia merasa egois, bisa sombong sama saya. Jadi saya merasa trauma. Terakhir itu dia banting gelas, banting piring di rumah dan di kantor. Itu disaksikan sama karyawan saya dan ART saya, sehingga menyebabkan saya trauma dan psikis saya terganggu. Jadi saya sampai bilang sama dia, saya akan
angkat tangan hadapin kau, saya ampun. Sampai dia ampun sama saya nggak mau. Apapun resikonya, apapun ceritanya, saya ambil resiko yang besar sekalipun saya terima gitu, dengan menafkahi anak-anak saya. Kenapa anak-anak saya tidak mau ikut sama dia? Iya kan, itu kan banyak ya. Saya nggak ada mendoktrin anak saya. Bahkan anak saya melihat saya dipukul, dijambak di depan mereka. Sampailah si Sahir itu membilang, "Papa, kenapa Papa jahat sama Mama?" Itulah karena katanya chat mesum itu aku nggak mau kasih tahu ke dia, jadi takut ada kesalahpahaman. Apakah dia nggak bisa meminta baik-baik? Iya kan, saya menganggap itu kok seperti itu gitu, sampai saya dijambak depan anaknya gitu. Kalau memang dia baik-baik ya udahlah, kalau ada apa-apa ya udahlah aku terima gitu ya, namanya sepupu gitu ya. Jadi kan saya juga ya udah gitu. Kenapa juga saya meminjam uang sama Iqbal juga tidak mengetahui dia gitu, karena dia temperamen. Kalau dia tahu keuangan minus atau apa gitu, ya saya setiap apa menghandle keuangan sampailah 13 tahun gitu. Jadi seperti ini karena kita nggak tahu usaha itu pasang surut ya, dia nggak sabar. Kak, Jadi terakhir, Kak, mana tuh? Adik, Didik. Didik sih. Nah, adik dia. itu kayak mana menurut kakak? Itu kakak keberatan nggak? Ada nggak unsur-unsur penyemaran? Sehingga apa langkah yang setelah dilakukan saat ini? Ya saya merasa nggak terima dong ya disebarluaskan gitu. Kenapa? Ada captionnya pula. Ya, apa nggak bisa dibicarakan baik-baik gitu ya antara kekeluargaan? Bawa saya ke rumah orang tua saya, gimana ceritanya saya kok bisa ke hotel itu gitu kan? Mesti kali saya langsung dibawa, mesti kali saya disebarkan sosial media. Dia membuka aib saya satu dengan menutup kesalahan dia yang besar. Saya sebenarnya nggak mau ya membuka aib dia dengan dia KDRT sama saya ditendang dari jarak jauh, saya dipukul, ditolak, ditunjang, dipukul sampai biru. Ada saya ribut di sosial media, siaran TV, enggak kan? Nggak ada kan? Kenapa dengan seperti ini dan nggak ada pembuktian yang konkret atau menunjukkan saya sama Iqbal itu ibaratnya tanpa busana? Mana gitu? Nggak bisa dia mengatakan bawa saya ke orang tua saya gitu. Mesti disebarluaskan. Saya nggak terima. Dan ini saya membawa ke jalur hukum. Gitu. Jadi sikap keluarga besar Kak terkait ini apa Kak? Ya nggak terima lah masalah. Semuanya ya? Semuanya nggak Mama terima. Iqbal juga? Iya. Keluarga-keluarga yang lain juga? Iya, Ya? bahkan kembaran saya di Banda Aceh itu udah sangat luar biasa marahnya. Kembaran maksudnya? Ada kembaran Iya. saya, Oh. Feni Wulandari. Dia merasa nggak terima saya digini, ya. Suami dia tuh tentara. Nah, jadi dia merasa nggak terima gitu. Apa yang membuktikan saya sama Iqbal itu di hotel itu dengan perzinahan? Mana buktinya gitu? Adakah saya tidak berpakaian? Gitu. Dan kita kan keluar juga dengan pakaian rapi gitu, nggak ada acak-acakan gitu. Dan dia bilang setengah jam dibilangnya, kayaknya tidak gitu. Sepertinya tidak seperti itu. Ada sekitar 10 atau 15 menit karena saya apa? Itu karena saya masih pusing. Gitu. Pasca kejadian itu keluarga Jaka ada nggak mempertanyakan secara langsung antar keluarga? Nggak ada. Sampai sekarang ya? Nggak ada. Tapi jalur hukum ya sudah Iya. berjalannya. Dan disebar sosial media. Kak, terakhir Kak, harapannya Kak terkait kasus ini Kak? Harapan saya kasus ini ya saya nggak terima aja disebarluaskan, diviralkan seperti ini. Saya akan bawa ke jalur hukum, terutama yang berkomen di beranda saya, yang nge-tag saya itu kenapa dihapus, itu udah saya screenshot dan kita udah bawa ke pihak kepolisian. Jadi siap-siap aja dan ini sedang dalam proses kepolisian ya. Jadi artinya kakak sama si Jaka udah cerai kak ya? Udah tinggal putusannya dalam agama dia udah putus karena kan tahu ya kalian semua udah ada lah ya Islamnya kalau kita menolak udah lebih 3 kali itu apa namanya, bahkan dia terakhir itu dibilangnya sama saya aku talak kau, itu udah berapa kali. ART saya bilang ya kan cuma kita aja bisalah balik lagi rujuk lagi, enggak, saksinya ada Al-Quran sama Allah, demi Allah saya itu dia ada mau bilang gitu dan itu ada saksinya. Dan setiap saya ribut, saya mengemis minta maaf sama dia sampai sujud, itu ada saksinya.
sampai saya sujud dengan dia membusungkan dada kesombongan dia. Ya Allah, aku dianggap apa gitu sebagai istri? Istri itu diperlakukan seperti apa? Bukan aku di rumah itu ongkang-ongkang kaki terima apa minta uang gitu, enggak. Aku juga pontang-panting juga nyari uang. Bahkan aku yang lebih banyak bekerja di kantor. Jaka apa kerjanya? Konsultan pajak. Intinya si selingkuhannya itu orang alumni dari Arafah juga, enggak? Enggak, yang pertama itu kliennya. Maksudnya admin dari klien perusahaan yang diurut mencoba untuk poligami anak asuransi K. Oh, dia ngomong sama Bukan. dia poligami. Iya, dia nggak ngomong sama saya, dia ngomong sama Iqbal. Dan kenapa juga dia ngomong ke temannya, bahkan ke Iqbal juga, bahwasanya masalah saya dan dia itu berhubungan intim diceritakan ke kawan-kawannya. Kan nggak logika ya gitu ya, itu hubungan rumah tangga, ngapain diceritakan ke teman-teman? Bahkan si Iqbal dengar aja udah stop, dan nggak mau dia dengar. Gitu. Jadi jangan pesan moral saya, jangan membuka aib orang dengan satu kesalahan dan menutup dengan menutup kesalahan dia dan membuka kesalahan orang satu. Ini kalau bisa disimpulkan, aku adalah Kakak kan sebagai asisten rumah tangga ya di rumah kakak ini ya. Apa pengetahuan kakak yang pernah kakak lihat, kakak dengar di rumah selaku asisten rumah tangga kak? Selama saya kerja situ kan hampir 2 tahun ya kan ya. Kalau ribet dan Jaka yang terakhir inilah dari mulai bulan 10 yang ini, sekarang ini setiap ribet pasti bantingin piring, gelas, mecahkan lemari, nendang pintu kamar mandi ya kan. Memang waktu dia mengucapkan kayak yang talak itu, yang dia secara sadar itu 2 kali gitu, 2 kali, tapi dia nggak ngakuin, nggak ada aku kak ngomong kayak gitu katanya kan. Itu secara sadar. Sama anak-anak pun dia kasar juga bang. Pernah itu hari anaknya dipukul kan pakai tali pinggang. Ya dan udahlah bang, jangan pukulin anak, ini anakku Kak Yuni katanya gitu. Ya udahlah, aku pun diam juga. Kalau mukuli istrinya sering kakak lihat? Kalau yang mukul asli itu enggak, cuma kan Kak Weni setiap salah Kak Weni minta maaf, sujud-sujud sama Bang Jaka ditolak-tolak. Nggak pernah mau. soal yang bilangan talak itu yang di hadapan Al-Quran itu kak, yang di hadapan kakak. Iya, pas kakak baru dia langsung datang. bilang loh, Iya, gini, kak kami sama Weni udah pisah. Kok bisa sih bang? Iya. Siapa saksinya? Ini saksinya Allah sama Al-Quran katanya dia. Itu sekitar kapan tuh kak? Hah? Sekitar kapan itu? 3 bulan, iya bulan 10 kan bulan 11 gitu ya. Nah, Bulan iya, muncaknya pokoknya yang insan kali keributan dari mulai enggak yang diucapkannya itu, ucapannya udah cerai katanya. itu bulan 1 itu Bulan pokoknya 1. bulan 1 tuh tiap hari ribut aja. Nah itulah dia bilang saksinya itu. Terus yang kedua lagi selang 1 minggu dia baru siap mandi ya kan, kakak lagi beres-beres, aku kasihan loh Kak Yuni yang ini ngadepin keuangan kayak gini. Ya udahlah bang, sama-sama, ya udahlah kalau kayak gini kami pisah aja lah kak katanya gitu kan. Ya bilang janganlah bang, nanti kalau betul-betul terjadi perpisahan nanti abang nyesel, enggak lah, ini jalan satu-satunya, kami cerai aja lah kak katanya gitu. Itu nggak ada Kak Weni dia ngomong kayak gitu, itu cara sadar. Tapi udah diucapkannya itu talak kak ya? Iya udah, itu yang secara sadar ya bang ya. Kalau dalam keadaan dia emosi marah ya entah. Banyak ya. Oke kak, makasih kak. Kak ada informasinya kakak ada diancam oleh Jaka kak. Itu apa ancamannya kak kira-kira? Itulah dibilangnya, ayo Kak Yuni mau jadi saksi, nanti bisa jadi tersangka katanya gitu. Hanya itu aja, yang lain nggak ada kata-katanya lagi? Apanya? Kata-kata si Jaka pada kakak? Nggak ada sih, memang semalam atau yang sebulan yang semalam itu memang dia nyuruh Kak Yuni keluar dari situ, dari kerjaan gitu. Nggak belakangan setelah kejadian maksudnya kak? Setelah kejadian ini? Ya itu ngusirnya, ya setelah kejadian itu udah 2 kali lah, semalam pun bilang juga gitu, ayo Kak Yuni jadi saksi, bentar lagi nanti jadi tersangka gitu. Oh gitu ya? Ya apa jawaban kakak? Kakak diam aja, nggak nyautin apa-apa.